Nah, kita mulai dulu dari soal yang join cost. Di sini dikatakan, Heideiko adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai macam produk olahan hasil perkebunan. Selama bulan April 2018, Heideiko memproduksi 3 jenis produk. Ada cherry juice, butter, sama bread. Nah, unit yang diproduksinya ini ada 155 botol untuk cherry juice, 345 buah untuk butter, dan 298 buah untuk bread. Nah, di sini saya udah tulis ya masing-masing untuk unit produksi yang diketahui informasinya di soal. Lalu dikatakan pada bulan April 2018 itu mengeluarkan biaya untuk direct material 1.204.000, biaya overhead 199.700 dan prime cost. Di sini diketahui juga harga jual untuk masing-masing produk, di mana harga jual untuk si cherry juice ini adalah 8.000 per botolnya. Lalu untuk butter itu 7.500 per buahnya dan untuk roti itu 5.000 per buahnya. Dan diketahui juga unit sold-nya atau unit terjualnya untuk masing-masing produk. Di sini cherry juice itu 124, butter itu 276 dan si bread ini adalah 238. Nah, pertama kali kalau misalkan kita mau ngerjain soal join cost, itu teman-teman harus hitung dulu, berapa sih total join cost-nya? Nah, karena di soal ini nggak di-stated langsung total join cost-nya berapa, maka kita harus cari dulu nih, nilai dari total join cost-nya itu. Kalau misalkan teman-teman masih ingat definisi dari join cost, itu kan biaya produksi atas gabungan beberapa produk. Nah, jadi join cost ini cara ngitungnya sebenarnya kayak kalian ngitung production cost biasa aja. Di mana production cost itu kan terdiri dari DM, DL, dan juga MOH. Ya, jadi hitung join cost itu kalau nggak diketahui langsung di soal, kalian tinggal hitung aja berapa DM, DL, dan MOH-nya. Nah, di soal ini dikasih tahu nih, nilai DM-nya itu adalah 1.204. Kemudian nilai biaya overhead-nya adalah 199.700. Nah, sekarang kita butuhkan nilai DL-nya, tapi di soal nggak di-stated langsung nilai DL-nya, melainkan ada informasi mengenai prime cost. Ya, prime cost ini sebesar 2 juta. Nah, prime cost itu kan adalah total dari DM tambah DL. Ya, jadi prime cost itu direct material ditambah direct labor. Nah, kalaupun di soal itu nggak ada informasi mengenai DL, kalian bisa nih dapetin nilai DL-nya. Caranya adalah si prime cost-nya 2 juta, kalian selisihkan dengan nilai direct materialnya. Maka selisihnya sebesar 796.000 itu adalah nilai direct labor-nya. Kalau DM, DL, MOH udah diketahui, kalian bisa cari tahu nih nilai total join cost-nya. Itu tinggal kalian totalin aja ketiga ini, DM, DL, MOH-nya, maka total join cost-nya adalah 2.199.700. Itu untuk nilai join cost-nya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke perhitungan yang ada di tabel, di sini saya mau bikin dulu gambar ya, ilustrasi untuk identifikasi produknya. Jadi di sini saya bakal kasih tahu dulu identifikasi produk setelah split of point dan nanti produk akhirnya atau final produknya. Yang pertama, kita kan udah dapat nih tadi nilai join cost-nya ya. Nilai join cost-nya itu adalah 2.199.700. Nah, dari nilai join cost 2.199.700 ini, kita harus mengalokasikan dulu berapa sih biaya untuk masing-masing produknya gitu. Nah, katanya si Heideiko ini, dia itu kan pertama kali produksi 3 jenis barang ini kan, 3 jenis produk, yaitu si cherry juice, butter, sama si bread ini. Nah, makanya produk setelah split of point ya, split of point itu kan titik pemisahan buat kita ngeidentifikasi masing-masing produk. Nah, makanya di sini produk setelah split of point-nya itu ada 3 produk pertama, yaitu si cherry juice, butter, sama si bread ini. Nah, kemudian informasi selanjutnya dikatakan, Heideiko itu memproduksi lebih lanjut si cherry juice menjadi cherry popsicle, kemudian memproduksi lebih lanjut si bread ini menjadi hamburger. Nah, berarti di sini kita bisa ketahui nih, cherry juice itu diproduksi lebih lanjut jadi cherry popsicle, dan si bread ini diproduksi lebih lanjut menjadi hamburger. Sedangkan butter tetap menjadi butter, nggak ada produksi lebih lanjut lagi.
Setelah itu, informasi selanjutnya yang diketahui adalah biaya yang diperlukan untuk produksi lebih lanjut kedua produk. Di sini diketahui nilai DM, nilai DL, dan nilai conversion cost-nya. Nah, kalau misalkan suatu perusahaan itu memproduksi suatu produk menjadi lebih lanjut, itu kan pasti ada biaya tambahan produksi yang dikeluarkan. Biaya tambahan produksi yang dikeluarkan itu biasa kita sebut sebagai separable cost. Makanya di sini kita harus tahu nih, berapa sih biaya tambahan produksi atau separable cost dari si cherry juice menjadi cherry popsicle dan dari si bread ini menjadi hamburger. Caranya gimana? Di soal ini nggak dikasih tahu, nggak di-stated langsung separable cost untuk masing-masing produk, tapi dikasih taunya itu separable cost untuk kedua produk langsung. Ya, jadi dikasih taunya itu separable cost untuk kedua produk langsung. Nah, berarti kita hitung nih total separable cost-nya dulu, baru nanti kita alokasiin ke masing-masing produk, ke si cherry popsicle sama si hamburger. Nah, untuk menghitung separable cost itu, karena kan separable cost itu biaya produksi lanjutan, biaya tambahan produksi. Berarti kalau kita mau hitung separable cost, itu sama aja kayak kita hitung production cost ya. Yang dimana production cost itu adalah DM ditambah DL ditambah MOH. Jadi harus selalu diingat, production cost itu ada 3 komponen yaitu DM, DL, dan MOH. Nah, di sini kita pas mau ngitung total separable cost-nya juga sama aja, kita totalin DM, DL, dan MOH-nya. Di sini dibilang nilai DM-nya itu adalah 567.000. Ya, nilai DM-nya 567.000, kemudian nilai DL-nya adalah 456.000. Nah, di sini nggak dikasih tahu nih nilai MOH-nya berapa, tapi kita bisa tahu nilai MOH-nya dari informasi conversion cost. Conversion cost itu kan adalah penjumlahan dari DL ditambah MOH. Nah, berarti dari informasi conversion cost ini kita bisa tahu nilai MOH-nya. Caranya adalah total conversion cost-nya yaitu 789.000 kalian selisihkan dengan total DL-nya yaitu 456.000. Maka selisihnya 333.000 itu adalah nilai MOH-nya. Nah, untuk dapetin total separable cost-nya tinggal kalian jumlahin aja. Ya, jumlahin si DM, DL, dan MOH-nya, maka dapat total separable cost-nya 1.356.000. Nah, 1.356.000 ini kan adalah total separable cost kan, total separable cost untuk kedua produk, dari si cherry juice ke cherry popsicle dan dari si bread ke hamburger. Sekarang kita harus ngealokasi ini 1.356 ini untuk kedua produk ini. Caranya adalah di sini pakai informasi mengenai perbandingan. Perbandingan cherry popsicle banding hamburger adalah 3:5. Berarti kalau kita mau cari nilai separable cost dari cherry juice ke cherry popsicle, caranya adalah nilai perbandingannya cherry popsicle berarti kan 3. Kemudian kita bagi sama total perbandingannya, yaitu 3 ditambah 5. Maka di sini 3/8, lalu kalian kali sama total separable cost-nya, 1356. Maka hasilnya separable cost dari cherry juice ke cherry popsicle adalah 508.500 atau biaya produksi tambahan buat produksi dari cherry juice ke cherry popsicle itu adalah 508.500. Sedangkan kalau untuk yang si hamburger, nilai separable cost-nya itu juga sama cara carinya. Kita lihat nih, nilai perbandingan milik hamburger itu kan 5. Maka 5 per total perbandingannya, yaitu 3 ditambah 5, maka total perbandingannya 8. Lalu kita kali sama total separable cost-nya, 1356. Maka di sini nilai separable cost dari si bread ke hamburger adalah 847.500. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Ci, kan separable sama joint cost sama-sama DM tambah DL tambah MOH kan, Ci. Bedanya, maksudnya kata-kata yang, oh ini pasti separable, oh ini joint cost, itu gimana, Ci, ciri-cirinya? Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan joint cost itu kan biaya produksi gabungan ya. Jadi biaya produksi awal yang dikeluarkan buat
produksi beberapa produk sekaligus nih. Nah, di sini dikasih tahu nih, pada bulan April, berarti kan ceritanya dia produksi di bulan April. Dia keluarin biaya DM sekian, overhead sekian, prime cost sekian. Untuk produk yang dia produksi nih, ketiga jenis produk awal, yaitu si cherry juice, si butter, sama si bread ini. Nah, kalau separable cost itu bukan biaya produksi awal, tapi biaya tambahan produksi kalau suatu produk itu diproduksi lebih lanjut menjadi produk lain. Nah, di sini keterangannya adalah kata kuncinya itu adalah memproduksi lebih lanjut. Ya, kalau ada kata kunci biaya yang diperlukan untuk produksi lebih lanjut, itu makanya jadi separable cost. Jadi misalkan dari si cherry juice ke cherry popsicle, ya, awalnya kan cherry juice, terus diproduksi lebih lanjut jadi cherry popsicle. Makanya dia ngeluarin tuh biaya tambahan produksi. Nah, biaya tambahan produksi untuk lebih lanjut itu yang dinamakan separable cost, kayak gitu. Bisa dipahami? Nangkep, Ci. Makasih, Ci. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak, saya lanjut dulu ya ke perhitungan untuk yang di tabel. Nah, di sini yang saya mau tekankan ya, sekedar informasi, kalian harus tahu dulu nih, produk setelah split off point sama produk akhir atau final product. Kalau produk setelah split off point, itu berarti produk setelah titik pemisahan nih, ketiga produk pertama yang diproduksi sama si Heideiko ini. Ada cherry juice, butter, sama si bread ini. Tapi kalau produk akhir atau final product itu yang udah termaksud produk yang diproduksi lebih lanjut. Jadi kalau final product itu ya produk terakhirnya, produk terakhir yang diproduksi ada si cherry popsicle, si butter, sama si hamburger. Nah itu sekedar informasi aja yang perlu kalian tahu karena nanti akan berhubungan waktu di perhitungan tabel join cost-nya. Nah, untuk yang soal join cost ini, kita nantinya akan menggunakan dua metode, yaitu sales value at split off point sama constant gross margin percentage NRV. Dan yang diminta itu nanti nilai akhir unit product cost-nya, kayak gitu. Kita mulai dari yang metode pertama, yaitu yang sales value at split off point. Nah, seperti biasa ya, teman-teman, untuk setiap metode itu pasti akan ada dua tabel, tabel allocation of joint cost sama tabel product line income statement. Kita mulai dari metode yang pertama, sales value at split off point, yang allocation of joint cost-nya. Nah, di sini ya, untuk produknya, untuk nama produknya itu saya pakai nama produk akhir ya atau final produknya cherry popsicle, butter, sama hamburger. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu adalah unit produk cost-nya. Ya, di mana unit produk cost ini terdiri dari joint cost ditambah separable cost. Otomatis unit produk cost di sini kan udah termaksud sama nilai separable cost-nya. Kalau udah termasuk sama nilai separable cost-nya, berarti kita harus pakai produk yang memakai nilai separable cost-nya atau produk akhirnya, kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama, itu kita disuruh hitung sales value of total production at split off point. Sales value of total production, cara mencarinya, unit produksi kalian kali sama selling price. Tapi kan kalian harus tahu dulu nih, unit produksi untuk produk yang mana. Kalau di sini kata-katanya adalah at split off point, berarti kalian harus pakai produk setelah split off point. Tadi di awal saya bilang nih, produk split off point itu yang ketiga produk utama, si cherry juice, butter, sama si bread ini. Berarti kalau kita mau hitung sales value at split off point, kita harus pakai yang ketiga produk setelah split off point tersebut. Walaupun di sini nama produknya itu adalah produk akhirnya atau final produknya. Kita mulai dari yang cherry popsicle. Si cherry popsicle ini kan produk akhir nih, tapi kita diminta mencari sales value at split off point. Berarti kita lihat dulu, cherry popsicle itu hasil dari produksi apa sih? Yaitu dari si cherry juice ini. Berarti kan cherry juice-nya ini yang menjadi produk setelah split off point. Makanya kita pakai unit produksinya si cherry juice, yaitu 155, sorry. Lalu kita kali sama selling price-nya, yaitu 8.000. Maka di sini nilai sales value of total production untuk cherry popsicle itu adalah 1.240.000. Jadi kalian harus ingat karena ini produk setelah split off point, kalian jangan kali sama
unit produksi cherry popsicle-nya, tapi kalian kali sama unit produksi yang setelah split off point. Kalau si cherry popsicle berarti produk setelah split off point-nya adalah si cherry juice, kayak gitu. Nah, coba kita lanjut dulu untuk yang ke butter. Nah, si butter ini juga sama. Kalau butter ini kan dia nggak diproduksi lebih lanjut ya. Berarti si butter ini produk setelah split off, tapi sekaligus menjadi produk akhirnya. Makanya kita langsung pakai aja unit produksinya si butter. Nah, nilai unit produksinya adalah 345, kemudian kalian kali sama selling price-nya, 7,5. Maka di sini hasilnya 2587.500. Yang si hamburger pun juga sama. Hamburger itu final product atau produk akhir. Kita lihat dulu nih, produk setelah split off point untuk hamburger siapa sih atau apa sih? Berarti kan si roti ini kan. Makanya kita pakai unit produksinya si roti, yaitu 298 dan dikali sama harganya roti juga, yaitu 5.000. Maka di sini dapat nilainya 1.490 untuk hamburger. Jangan lupa kalian totalin untuk ketiga produknya. Untuk perhitungan sales value of total production at split off point, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya untuk ke perhitungan berikutnya. Nah, selanjutnya kalian hitung weightingnya ya, weightingnya atau proporsinya buat nanti tahu nih berapa sih joint cost yang dialokasikan. Cara ngitung weighting gampang, tinggal kalian bagi aja nih sales value of total production masing-masing produk, kalian bagi sama total sales value of total production-nya. Maka di sini cherry popsicle 0,2332, di sini saya pakai 4 angka di belakang koma ya untuk pembulatannya. Si butter juga sama, sales value-nya kalian bagi sama total sales value-nya 0,4866, dan yang si hamburger juga sama. Sales value-nya kalian bagi sama totalnya. Dapat 0,2802. Nah, si weighting ini kalau kalian totalin itu harus jumlahnya sama dengan 1. Ya, jadi totalnya weighting itu harus sama dengan 1. Lalu untuk menghitung joint cost allocated-nya, tinggal kalian kali nih. Si weighting-nya kalian kali sama total joint cost yang udah kita cari di awal. Maka di sini cherry popsicle weighting-nya 0,2332 kalian kali sama total joint cost-nya 2199700. Dapat nilainya untuk joint cost allocated cherry popsicle 512953. Yang si butter pun juga sama, weighting-nya kalian kali sama total joint cost-nya, dapat 1.070.376. Yang si hamburger pun juga sama, weighting-nya kalian kali sama total joint cost-nya, dapat 616.371. Dan jangan lupa ditotalin untuk ketiga joint cost allocated-nya. Nah, joint cost allocated yang ini nih, yang udah setelah dialokasikan sama yang before allocation itu harus sama. Ya, jadi nilai joint cost awal sama nilai joint cost setelah dialokasikan itu harus sama. Kalau misalkan kalian udah dapat nih nilai joint cost allocated-nya, sekarang kan yang ditanya itu adalah unit product cost. Berarti kalian harus tahu dulu total production cost-nya berapa. Nah, production cost itu adalah penjumlahan dari joint cost ditambah sama separable cost. Makanya di sini kita harus masukin dulu produk yang memiliki separable cost. Nah, di sini cherry popsicle itu punya separable cost karena kan dia hasil produksi lanjutan. Dimana tadi kita udah dapet nih separable cost-nya si cherry popsicle. Aduh, kok nggak mau? Nih ya, separable cost-nya si cherry popsicle itu nilainya adalah, bentar. Nih, saya ulang. Untuk cherry popsicle itu kan separable cost-nya atau biaya tambahannya yang di sini nih, yang udah kita cari di awal. Nilainya adalah, kenapa dia kehapus? Bentar teman-teman. Saya ulang ya, untuk cari nilai separable cost si cherry popsicle tadi 3/8 karena nilai perbandingan, kemudian kalian kali sama totalnya 1356. Oke, di sini nilai separable cost untuk si cherry popsicle itu 508.500. Nah, untuk yang si butter itu dia nggak punya nilai separable cost karena dia nggak diproduksi lebih lanjut. Makanya di sini butter separable cost-nya langsung 0 aja.
Nah, yang si hamburger dia punya nih separable cost-nya karena kan dia diproduksi lebih lanjut kan, dia hasil produksi lanjutan, yaitu sebesar 847.500. Nah, jangan lupa kalian totalin untuk total separable cost-nya. Kalau udah, kalian jumlahin aja nih nilai join cost ditambah separable cost buat dapetin nilai production cost. Ya, jadi join cost ditambah separable cost bakal dapat nilai production cost-nya. Nah, untuk yang butter ini nilai join cost-nya akan sama dengan nilai production cost-nya, karena kan dia nggak punya separable cost. Yang hamburger, kalian totalin juga join cost tambah separable cost, dan jangan lupa untuk nilai totalnya. Kalau misalkan udah dapet total production cost-nya, berarti kalau untuk mencari unit product cost-nya, caranya adalah total production cost kalian bagi sama unit produce-nya, ya. Kalian bagi sama unit produce-nya. Nah, cuman di sini kita kan belum tahu nih unit produce, unit sold, dan price untuk si cherry popsicle sama si hamburger. Kita lihat dulu ya di informasi pada soal. Dibilang si Haideko ini kan produksi cherry juice menjadi cherry popsicle dengan kuantitas yang sama. Berarti kuantitas produksinya cherry popsicle itu sama kayak si cherry juice, yaitu 155. Lalu yang si hamburger katanya diproduksi dengan kuantitas 1/2 atau setengah dari kuantitasnya roti. Maka di sini kuantitas atau unit produksinya hamburger tinggal unit produksinya si bread ini kalian bagi sama 2 atau setengahnya. Maka hamburger itu unit produksinya adalah 149. Lalu sekalian aja kita cari dulu nih informasi mengenai unit sold dan price buat nanti di tabel product line income statement-nya. Caranya adalah di sini dikasih tahu kalau cherry popsicle itu dijual 25% lebih tinggi dari harga jualnya cherry juice. Maka di sini nilainya cherry popsicle, nilainya cherry juice kalian kali 125%, karena kan 25% lebih tinggi, berarti 100 plus 25%. Maka harganya cherry popsicle 10.000. Kalau harganya hamburger katanya 2 kali lebih besar dibandingkan harga jualnya roti. Maka di sini harganya hamburger itu 2 kali harganya roti, yaitu 5.000. Maka harganya hamburger itu adalah 10.000. Nah, selanjutnya untuk unit sold, cara carinya di sini diketahui informasinya. Cherry popsicle, butter, dan hamburger itu punya ending inventory sebesar 20% dari unit yang diproduksi. Nah, dari informasi ini sebenarnya kalian bisa tahu nilai unit sold untuk cherry popsicle, butter, sama hamburgernya. Caranya adalah perusahaan itu kan produksi adalah 100% nilai totalnya. Terus dari 100% yang diproduksi perusahaan ada sisa 20%. Berarti yang terjual atau unit sold-nya itu hanyalah 80%-nya. Berarti di sini kalian buat cara cari nilai unit sold-nya tinggal unit produce-nya kalian kali 80%-nya. Karena yang terjual 80%, ada sisa ending inventory 20%. Maka cherry popsicle unit sold-nya 124. Yang si hamburger pun juga sama, yang terjual cuma 80%, maka unit produce-nya kalian kali 80%. Di sini nilainya adalah 119. Nah, karena informasinya udah diketahui semua, sekarang kita bisa lanjut ke tabel join cost-nya. Sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk cara cari unit produce dan unit sold-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya ke perhitungan unit product cost-nya. Nah, cara mencari unit product cost-nya, tinggal total production cost-nya kalian bagi sama unit produce-nya si cherry popsicle. Karena kan kita mau hitung unit product cost-nya cherry popsicle. Berarti kita bagi juga sama unit produce-nya cherry popsicle, yaitu 155. Maka 6590 unit product cost untuk cherry popsicle. Untuk si butter, total production cost-nya juga kalian bagi sama unit produce-nya butter, yaitu 345. Maka nilai unit production cost-nya adalah 3103. Dan yang si hamburger pun juga sama, total production cost-nya kalian bagi sama unit produce hamburgernya. Maka nilai unit product cost-nya hamburger 9825.
Kalau misalkan kalian udah dapat nilai unit product cost-nya, udah selesai tabel allocation of joint cost-nya, sekarang kita ke tabel product line income statement. Nah, di product line income statement ini kita mau cari nilai gross margin. Nah, rumusnya gross margin kan masih sama ya, sales revenue dikurangin sama COGS. Untuk product line income statement, itu kalian selalu menggunakan produk akhir atau final product, karena kan yang dijual sama perusahaan tuh produk akhirnya kan, atau final produknya. Makanya di sini untuk yang si product line income statement itu selalu pakai produk akhirnya. Sorry, ini saya belum ubah. Harusnya ini sales value at split of point. Oke, berarti sekarang kita hitung dulu nih sales revenue untuk masing-masing produk. Seperti biasa ya, hitung sales revenue unit sold dikali selling price, maka untuk yang nilainya cherry popsicle, dia unit sold-nya adalah 124, kalian kali sama harganya 10.000. Maka dapat nilainya 1.240. Untuk si butter juga sama, unit sold-nya adalah 276, kemudian dikali sama harganya 7.500. Maka di sini sales revenue-nya butter 2.070 dan untuk si hamburger juga sama, unit sold-nya 119 dikali harganya 10.000. Dapat hasilnya 1.192. Nah, kalau misalkan udah, kalian jangan lupa totalin ya di sini. Untuk totalnya itu sales revenue-nya adalah 4.502. Nah, ini sebenarnya ada pembulatan sih. Kalau misalkan ini nih, kalau kalian nggak buletin, itu kan dia 119,2. Nah, itu kalian buletin aja jadi 119 ya, pembulatan ke bawah. Makanya di sini harusnya untuk sales revenue-nya hamburger kita pakai manual aja, unit sold-nya 119 kalian kali sama price-nya 10.000. Nah, jadi nanti di sini sales revenue totalnya 4.500. Kalau misalkan udah, kita hitung COGS-nya, cara carinya adalah tadi kan kita udah dapat nih nilai unit product cost-nya. Maka karena COGS itu beban pokok penjualan, jadi si unit product cost-nya kita kali sama unit sold-nya. Nah, di sini unitnya cherry popsicle adalah 124. Maka unit product cost dikali sama unit sold itu buat dapetin nilai COGS-nya. Yang si butter pun juga sama, cara carinya unit product cost-nya butter kalian kali sama unit sold-nya butter. Dan yang si hamburger pun juga sama, unit product cost-nya hamburger 9825 kalian kali sama unit sold-nya hamburger 119. Mungkin ini saya manual aja biar nggak koma hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah 1169132. Jangan lupa ditotalin untuk total nilai COGS-nya. Nah, berarti kalau buat menghitung gross margin-nya, itu tinggal kalian kurangin aja, kalian selisihin aja. Sales revenue dikurangin sama COGS-nya. Dapat 422838 untuk cherry popsicle. Untuk si butter, nilainya adalah 1213699, dan untuk yang hamburger, 1190 kurangin sama COGS-nya. Maka hasilnya 2868. Itu untuk nilai gross margin-nya. Jangan lupa ditotalin juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke metode berikutnya? Oke, kalau misalkan nggak ada, saya lanjut ya ke metode yang kedua, yaitu constant gross margin percentage NRV. Nah, untuk metode constant gross margin percentage NRV ini, sebelum kalian masuk ke tabel joint cost dan product line income statement, kalian harus cari dulu nih nilai gross margin percentage-nya. Caranya adalah, yang pertama, kalian hitung final sales value of total production during accounting period. Jadi kita hitung lagi sales value of total production-nya, yaitu unit produce dikali selling price. Tapi bedanya sama sales value of total production yang di sini adalah kita hitung sales value of total production yang di metode constant gross margin ini pakai produk akhirnya.
Karena kan dia mintanya final sales value. Berarti kita pakainya final product atau produk akhir. Produk akhirnya tadi adalah ini ya, cherry popsicle, butter, sama hamburger. Nah, berarti di sini kita hitung dulu nih total final sales value untuk ketiga produk tersebut. Kita mulai dari yang si cherry popsicle ya. Jadi ini kita pakainya produk akhir semuanya sesuai dengan ketentuannya. Cherry popsicle unit produce kalian kali sama selling price-nya. Oh, nggak mau. Kalian kali sama selling price-nya. Kemudian yang kedua, produk akhir yang kedua itu si butter, kalian kali nih unit produce-nya sama selling price-nya. Dan yang terakhir adalah hamburger, unit produce-nya kalian kali juga sama selling price-nya. Ya, jadi kita makainya final sales value of total production. Ya, sales value of total production untuk final produknya. Maka di sini final sales value of total production-nya itu adalah 5.627.500. Kalau udah, kita kurangin dulu. Kan kita mau cari nilai gross margin-nya dulu kan. Makanya si sales value of total production kita kurangin sama production cost-nya. Nah, production cost di sini kita pakainya production cost totalnya ya. Ya, jadi kita pakainya production cost totalnya yang udah kita dapetin nih di awal. Production cost untuk ketiga produknya 355.700. Kalau udah, kalian tinggal kurangin nih si final sales value of total production kalian kurangi sama production cost-nya. Maka dapat nilai gross margin-nya 2.071.800. Kalau udah, tinggal kalian cari gross margin percentage-nya. Cara carinya itu adalah si gross margin-nya kalian bagi sama final sales value of total production-nya. Maka di sini hasilnya kalau 4 angka belakang koma tuh 0,3682. Terus kan kita mau dalam bentuk percentage, maka kita kali 100 jadi 36,82%. Kalau misalkan udah dapat nilai gross margin percentage-nya, sekarang kita bisa masuk ke perhitungan tabel allocation of joint cost-nya. Jadi kalau misalkan untuk yang metode constant gross margin percentage ini, kita selalu langsung pakai produk akhir karena sales value of total production yang diminta juga final produknya. Jadi makanya di sini langsung aja final produknya cherry popsicle, butter, sama hamburger. Nah, untuk cherry popsicle sebenarnya kan tadi kita udah hitung ya final sales value of total production, tapi untuk ketiga produk sekaligus. Nah, sekarang kita hitung buat yang masing-masing produk. Nah, ini caranya masih sama ya, kalian unit produce-nya dikali sama selling price-nya untuk masing-masing produk. Unit produce kali sama selling price-nya. Nah, mungkin saya nggak usah ulang lagi untuk final sales value of total production masing-masing produk, karena caranya masih sama persis unit produce dikali selling price-nya. Biar kita bisa persingkat waktu untuk ke soal yang lainnya. Kalau udah dapat, kalian kurangin nih sama gross margin-nya. Nah, cara mencari nilai gross margin-nya adalah, tadi kan kita udah dapat nih total gross margin percentage-nya 36,82%. Maka kita kali sama final sales value of total production-nya buat tahu nilai gross margin masing-masing produk. Di sini dapat gross marginnya cherry popsicle 570.710. Si butter pun juga sama. Gross margin percentage-nya 36,82% kalian kali sama sales value of total production cost-nya. Dapat 952.718. Untuk si hamburger juga sama, gross margin percentage-nya 36,82% kalian kali sama sales value of total production-nya, dapat 548.618. Jangan lupa ditotalin untuk nilai gross margin-nya. Nah, misalkan udah dapet nih nilai si gross margin-nya, maka kita bisa cari nilai production cost-nya. Jadi ini tuh kayak kebalikan yang ini aja. Tadi kita mau cari nilai gross margin, final sales value kurangin production cost. Sekarang kita mau cari production cost, caranya final sales value kurangin gross margin. Jadi untuk nyari production cost-nya ini tinggal kalian kurangi ya final sales value-nya kalian kurangin sama gross margin-nya untuk masing-masing produk. Untuk cherry popsicle 979.290, untuk si butter juga sama, sales value kurangin gross margin, dan untuk si hamburger pun juga sama.
Kalau misalkan udah, jangan lupa ditotalin. Nah, sekarang kita itu kan namanya tabel allocation of joint cost, kita pengen tahu dong joint cost allocatednya berapa. Kalau untuk yang metode ini, kita buat cari nilai joint cost allocatednya nggak pakai weighting kayak gini nih. Tapi kita pakai cara, kita kan udah dapet nih nilai production cost-nya. Kalau kalian masih ingat, nilai production cost itu kan diperoleh dari joint cost ditambah sama separable cost. Nah, berarti kalau misalkan kita mau dapetin nilai joint cost dari nilai total production cost, si production cost-nya harus kalian kurangin dulu sama separable cost-nya, biar kalian bisa dapetin nih nilai joint cost-nya. Nah, kita kurangin sama separable cost. Si cherry popsicle ini punya separable cost ya, karena dia hasil produksi lanjutan, yaitu 508.500 nih. Separable cost-nya cherry popsicle. Si butter nggak punya separable cost karena dia nggak diproduksi lebih lanjut. Si hamburger itu punya separable cost karena dia hasil produksi lanjutan. Nah, jangan lupa di total, maka kalau udah dapet separable cost-nya, kita tinggal kurangin nih. Ya, kita kurangi si production cost, kurangin separable cost, kita dapat joint cost untuk masing-masing produk. Si butter juga sama. Nah, si butter production cost sama joint cost-nya sama ya, karena kan dia variable cost-nya itu adalah 0. Dan si hamburger pun juga sama ya, cara untuk menghitung joint cost-nya adalah separable cost-nya kalian kurangin, production cost-nya kalian kurangin sama separable cost-nya. Dan jangan lupa di sini ditotalin untuk nilai joint cost-nya. Kalau misalkan udah, ya sekarang kita mau cari nilai joint cost allocated-nya. Nah, cara mencari nilai joint cost allocated ini adalah, untuk mencari unit product cost ini adalah total production cost-nya nih, balik lagi nih ke awal. Total production cost-nya kalian bagi sama nilai unit produce-nya, yaitu si cherry popsicle. Jadi cara mencarinya masih sama. Tadi unit produce-nya cherry popsicle itu adalah 155. Nah, di sini hasilnya adalah 6318. Untuk si butter juga masih sama. Total production cost-nya kalian bagi sama unit produce-nya. Ya, unit produce-nya itu adalah 140, butter 345. Dan untuk yang si hamburger juga masih sama, production cost-nya kalian bagi sama nilai unit produce-nya, yaitu 149. Nah, kalau misalkan udah nilai unit product cost-nya dapat, sekarang kita bisa lanjut ke tabel product line income statement. Nah, di product line income statement masih sama nih, kita mau cari nilai gross margin, nilai gross marginnya. Nah, kayak tadi kan yang saya bilang ya, kalau untuk product line income statement ini, kalian pokoknya selalu pakai produk akhirnya atau final produknya. Di sini berarti untuk menghitung sales revenue-nya masih sama persis ya, kayak hitung sales revenue yang di atas ini. Cara mencarinya, unit sold-nya kalian kali selling price-nya. Ini saya ulang satu aja. Untuk yang si cherry popsicle berarti cara mencari revenue-nya itu unit sold-nya dikali sama selling price-nya. Nah, sisanya untuk yang butter sama hamburger pun juga masih sama. Yaitu unit sold-nya dikali sama selling price-nya. Kalau misalkan udah, ya kita hitung nih sekarang berapa sih nilai COGS-nya. Nah, cara mencari nilai COGS adalah unit product cost-nya kalian kali sama unit sold-nya. Ya, karena kan COGS itu beban pokok penjualan. Unit product cost kalian kali sama unit sold-nya. Maka di sini unit sold-nya cherry popsicle adalah 124. Untuk si butter juga masih sama. Unit product cost-nya kalian kali sama unit sold-nya butter. 276. Dan yang si hamburger pun juga sama. Unit product cost-nya 6318 kalian kali sama unit sold-nya. 119. Nah, maka di sini kalau udah kita bisa dapat deh nilai gross margin-nya. Caranya adalah si revenue-nya kalian kurangin sama nilai COGS-nya. Tuh, untuk si butter pun juga sama. Sales revenue dikurangin sama COGS dapat gross margin. Yang si hamburger pun juga sama, sales revenue kurang COGS dapat gross margin. Jangan lupa kalian totalin. Nah, sebenarnya sampai sini udah cukup nih gross margin percentage. Tapi misalkan kalian mau lihat
nilai gross margin percentage-nya, caranya adalah si gross margin-nya tinggal kalian bagi aja sama revenue-nya. Maka nanti nilai gross margin-nya ini akan sama kayak nilai gross margin awal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Ya. Kalau misalkan ini kan ada 3 ya Kak. Terus yang nggak pakai produk lanjutan tuh butter doang. Kalau misalkan ada kondisi misalnya di produk dasarnya itu selling price-nya cuma dikasih tahu di produk dasar, tapi di produk lanjutannya kayak nggak dikasih tahu gitu. Itu asumsinya kita pakai unit sold-nya itu yang kayak produk dasar ya Kak. Iya, kalau misalkan kayak si butter ini karena dia nggak diproduksi lebih lanjut kan berarti si butter ini tuh jadi dua fungsi loh. Maksudnya kayak dia produk setelah split off tapi di sisi lain dia juga final produknya. Nah, berarti kalau nggak diproduksi lebih lanjut nanti waktu ngitung income statement-nya kalian pakai harga jual dan unit sold-nya si butter ini juga gitu, walaupun dia walaupun dia nggak diproduksi lebih lanjut gitu. Jadi asumsinya kayak yang tadi kamu bilang, dia produk dasar iya, tapi produk akhir juga iya kayak gitu. Bisa dipahami? Oh iya, oke. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain? Ya? Untuk yang di akhir tadi kan gross margin percentage-nya kan gross margin dibagi sama revenue-nya, Kak. Iya. Nah, tapi itu berarti 33 produk tadi akan hasilnya sama 36,82%, Kak. Iya, betul nih. Oh, saya belum coba semuanya ya. Nah, benar, dia nanti akan hasilnya sama 36,82%. Jadi, karena dia metodenya konstan gross margin, artinya kan gross margin percentage-nya akan selalu konstan, akan selalu sama. Maka untuk ketiga produk nih, nilainya akan selalu sama, dan juga sama kayak gross margin percentage awal, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain terkait joint cost? Kalau tidak, saya lanjut ya ke soal berikutnya terkait EOKI. Nah, mungkin teman-teman karena nanti jawabannya saya upload, jadi nanti aja catatnya. Kita lanjut dulu ke yang soal berikutnya.